Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran mata pelajaran PPKN. Sebelumnya kita awali pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Doa selesai. Selanjutnya Bapak ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, untuk absen silahkan masing-masing siswa menuliskan absennya di kolom komentar video ini. Yang mengabsen itu tandanya mengikuti pembelajaran. Jika yang tidak absen, Bapak anggap tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Artinya dialfakan. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk pelajaran hari ini adalah ulasan dari materi bab 6. Mengapa hanya ulasan? Karena pada kesempatan hari ini adalah kesempatan terakhir kita dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas 7 pada semester 2, di mana kedepannya kita akan segera menghadapi ulangan kenaikan kelas. Maka dari itu Bapak pesan kepada siswa-siswi kelas 7 untuk lebih rajin lagi belajar di rumah, membaca buku dari internet ataupun dari media-media lain supaya ketika ulangan nanti dapat hasil yang maksimal. Kita mulai. Sebetulnya ini pembelajaran sudah kita bahas, namun Bapak hanya akan mengulas saja rangkuman dari materi kali ini, yaitu di bab 6. Bisa kalian siapkan alat-alat pembelajarannya, buku tulis, pulpen, atau buku paket yang memegang ya buku paket materi PPKN, yaitu ada di bab 6, bab terakhir. Langsung saja ke materi nilai sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subbabnya yang pertama, perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang akan kita bahas. Kemudian ada makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah materi yang akan kita bahas, akan kita ulas pada pertemuan ini. Di yang selanjutnya yaitu pada subbab B ada peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materinya peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Dan yang kedua, peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini. Subbab yang C, subbab materi C adalah mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut, nilai sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu nilai sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu kita ketahui ya, perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia
ada di sana peristiwa Rengas Dengklok. Sudah tahu ya peristiwa Rengas Dengklok itu apa? Ya, benar bahwa peristiwa para pemuda memaksa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya apa? Yaitu mengamankan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang dan memaksa atau mendesak para pemuda terhadap tokoh tersebut untuk segera memerdekakan Republik Indonesia atau memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Kejadiannya pada tanggal berapa? Yaitu pada tanggal 16 Agustus atau sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan oleh Soekarno. Rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta di kediaman Laksamana Meida, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, yang menjadi tempat teks proklamasi dirumuskan. Pada keesokan hariannya, pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada hari Jumat, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, di depan rumah Insinyur Soekarno, tepatnya di Jalan Pagangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan disaksikan lebih kurang 1.000 orang. Nah, materi yang kedua kita adalah makna proklamasi kemerdekaan. Lalu setelah para tokoh bangsa memproklamasikan kemerdekaan, tentunya kita sudah menjadi negara yang merdeka, yang sebelumnya negara jajahan, setelah diproklamasikan menjadi negara yang merdeka. Pertanyaannya, apa makna proklamasi kemerdekaan itu? Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telah, di antaranya yang pertama, merupakan akhir penjajahan kaum kolonialis bagi bangsa Indonesia. Jadi maksudnya adalah dengan diproklamasikannya kemerdekaan itu menjadi titik akhir bangsa Indonesia menjadi wilayah jajahan para penjajah, baik dari Portugis, dari Jepang, dan negara Belanda yang paling lama itu. Yang kedua, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan pernyataan kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajahan serta sekaligus membangun kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, merupakan sumber tertib hukum nasional yang mengandung makna berakhirnya hukum kolonial dan digantikan dengan tata tertib hukum nasional yang sah secara proklamasi. Artinya, sewaktu kita dijajah oleh bangsa kolonial, aturan-aturan yang berlaku di wilayah kita adalah aturan bangsa kolonial. Nah, setelah diproklamasikan, kan tandanya kita sudah merdeka dan sudah menjadi sebuah negara, maka aturan-aturan tersebut beralih menjadi aturan nasional yang dibentuk oleh para pemerintah atau tokoh bangsa kita. Yang keempat, memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri. Maksudnya adalah dengan merdekanya bangsa Indonesia, kita bisa mengelola sendiri tanpa campur tangan dari bangsa lain dalam perekonomian dan mengelola sumber daya yang ada di Indonesia ini. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk menjadi masyarakat mandiri dan cerdas dan memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi tanpa ada kekangan dari bangsa lain yang bersikap sewenang-wenang dan selalu merendahkan bangsa kita. Itulah makna daripada proklamasi kemerdekaan. Yang keenam adalah memberikan kewenangan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dari segala macam rongrongan
Maksudnya adalah kita sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dan warga negaranya diwajibkan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara kita yang susah payah merebut kemerdekaannya itu. Itu tugas kita. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi jatuh ke lubang yang sama atau jatuh kepada para penjajah lagi. Itu sangat tidak diinginkan. Berkewajiban ya kita sebagai bangsa atau penduduk negara untuk mempertahankan negara kita sendiri. Yang ketujuh adalah merupakan alat hukum internasional untuk bangsa Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama internasional. Jelas, karena kita sudah diakui sebagai negara yang merdeka, maka kita bisa melakukan hubungan internasional baik dalam ekonomi, politik, sosial, budaya. Contohnya ya seperti adanya keikutsertaan Indonesia dalam cabang olahraga di nasional yang menjadi unggulan kita adalah bulu tangkis atau sepak bola. Begitu. Yang ketiga, materinya adalah makna negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Para pendiri negara menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Para pendiri negara telah mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara kesatuan Republik Indonesia, ya jelas ya. Setiap negara yang didirikan pasti memiliki tujuan. Begitupun negara Indonesia sangat jelas memiliki tujuan. Tujuan negara Indonesia sangat jelas tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di alinea keempat. Ini adalah secara rincinya. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk lebih jelasnya, Bapak tugaskan kalian untuk membuat video membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian videonya dikirim ke WhatsApp Bapak. Oke. Lalu peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Apa saja peran daerahnya? Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia yang diteruskan dengan penjajahan mendapatkan perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Perjuangan melakukan persatuan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Pada saat perjuangan ini berdirilah organisasi perjuangan di beberapa daerah seperti Yong Minahasa, Yong Islamitan, Bon, Jong Ambon, Budi Utomo, Serikat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan sebagainya. Peran daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah pasal 18A dan pasal 8B. Bisa dibaca ya oleh kalian atau di pause dulu karena waktunya terbatas. Bisa kalian baca sendiri. Bapak lanjut ke materi selanjutnya, itu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah memiliki peran yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan negara kemerdekaan. Sejarah telah membuktikan bahwa tanpa peran rakyat di seluruh daerah belum tentu tercapainya suatu perjuangan kemerdekaan. Demikian juga peran daerah pada saat ini memiliki peran yang sangat penting. Kebanggaan terhadap daerah masing-masing perlu terus ditanamkan dan ditumbuh kembangkan dalam masyarakat. Kekhususan dan keragaman daerah tetap terus dipelihara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, tidak boleh menyombongkan sesuai dengan kemaslahatan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tidak boleh kita tidak boleh memiliki sifat etnosentrisme, yaitu sikap kedaerah-daerahan, dan menganggap remeh atau menganggap rendah daerah lain. Itu saja mungkin materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf.
Kita akhiri bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.